teknik terbaik itu adalah yang nyaman buat Anda dan menghasilkan. Itu kuncinya gitu loh. Makanya Happy Hockey! Makin happy! Makin hoki! kan, tapi kalau teman-teman ada belief system kalau bangun kesiangan rezekinya dipatok ayam, ya jangan bangun siang gitu loh. Jangan bangun siang gitu. Saya mau bangun jam berapapun, ya saldo rekening saya nambah kok. Gimana coba? Saya mau bangun jam berapapun itu saldo rekening nambah itu. Setiap bangun tidur tuh saya ngecek mutasi rekening nambah lagi gitu. Jadi kalau hati-hati ya, kalau tidur saja saldo rekening nggak nambah, siap-siap Anda dipaksa kerja seumur hidup, dipaksa kerja hingga mati. Makanya bagaimana supaya tidur saja saldo rekening nambah. Tidur tuh bisa menghasilkan uang gitu loh. Ya, dan itu saya mempraktekkan, saya menghasilkan, bukan sebuah teori omong kosong gitu. Makanya ada beberapa hal yang, jadi saya dan Coach Santo tuh berawal dari ilmu yang berbeda, kemudian menyatu untuk saling melengkapi. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, ada beberapa peserta yang bingung, kok begini sama begini gitu loh, mana yang mau dipakai. Nah, akhirnya demi maksimalnya pencapaian sebuah peserta, ya sudah, kami sendiri-sendiri gitu. Jadi kelas offline pun saya banyak materi yang belum tersampaikan, Coach Santo juga sama. Akhirnya dengan sendiri-sendiri, teman-teman coba deh yang kemarin ikut kelas offline yang di Jogja, pasti tahu bagaimana jauh lebih maksimalnya ketika sendiri-sendiri. Nanti pun Coach Santo saya juga percaya ketika beliau sendiri juga akan jauh lebih maksimal karena materi-materi beliau juga belum banyak yang tersampaikan gitu. Itu untuk soal rumah nanti boleh silakan japri saja, siapa tahu nanti berjodoh ya, nanti silakan japri aja. Jadi apa yang dilakukan Coach Santo belum tentu saya melakukan. Kenapa? Karena saya pun tetap pakai teknik yang saya nyaman untuk diri saya. Kemudian nanti saya Oktober juga akan belajar lagi, ya menjadi peserta juga di dalam sebuah kelas. November juga akan belajar lagi. Apakah semua teknik saya pakai? Tidak. Saya cocokkan dulu dengan diri saya gitu. Ya, saya cocokkan dengan diri saya. Gitu. Jadi saya tidak tidak semua yang Coach Santo lakukan saya melakukan gitu. Ya. Kalau misalkan yang sama-sama melakukan ya. Ya kalau misalkan sandaran vertikal ya sama-sama melakukan, punya mindset hidup hoki, happy ya sama-sama lah. Tapi kalau untuk yang protokol itu untuk saat ini ya saya tidak melakukan. Untuk saat ini tidak melakukan karena untuk merubah pola saya pakai teknik yang penting saya tidak mengulang pola yang sama. Jadi rutinitas menciptakan masa lalu itu saya sebagai patokan. Ketika saya hanya melakukan rutinitas, saya harus hati-hati. Saya harus waspada. Kenapa? Karena itu menciptakan masa lalu. Jadi sekarang tuh saya selalu ada di mode mencipta. Apalagi yang baru. Ada beberapa plan sistem income masuk yang mau saya kerjakan di waktu dekat ini. Gitu. Dan itu hal baru, bukan hal rutinitas seperti itu ya. Jadi semua bisa mau pakai tekniknya Coach Santo boleh ya, asal teman-teman menghasilkan nggak apa-apa, bebas-bebas saja gitu. Kalau pakai teknik saya, yang penting tidak melakukan rutinitas. Saya itu sih patokannya. Karena saya lebih fokus ke actionnya sih. Maksudnya action yang menghasilkan uangnya gitu. Jadi saya memahami benang merah dari apa yang disampaikan Coach Santo itu kan untuk memutus pola yang lama yang sudah rutinitas. Nah itu untuk diputus gitu. Nah yang penting saya tidak melakukan rutinitas. Itu saya nangkep benang merahnya seperti itu. Gitu. Apakah yang dilakukan Coach Santo bagus atau tidak? Ya bagus. Selama itu menghasilkan bagus. Itu ya. Kak Vera mau ngobrol silahkan. Habis ini saya lihat pertanyaan di chat karena ada juga yang nanya di chat. Assalamualaikum Om Bimo. Maaf nggak buka video. Ya, alhamdulillah semenjak belajar kelas ini ada progres perubahan. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah kan vibrasi itu sesuatu yang baru bagi saya ya. Maksudnya sebelumnya saya juga belajar beberapa guru loa tentang jalur langit dan sebagainya.
saya masih adapting dengan ilmu vibrasi ini. Nah, bagaimana kan Om Bimo kan bilang meng-switch kalau terjadi sesuatu lah di diri kita. Gimana Om kalau misalnya lagi happy nih, tiba-tiba ada sesuatu yang trigger, terus gimana men-switch supaya untuk di power vibes lagi gitu Om? Itu ya itu. Om. Boleh tahu kejadiannya apa atau mengingat peristiwa apa yang menjadi tidak baik berkebalikan dengan happy tadi, apa contohnya? Jujur salah satu poin yang masih saya untuk mengatasi, anak saya dulu tuh korban bully ya Om ya, waktu di sekolah. Itu waktu SD. Terus saya belajar dari Om Bimo tentang pola ya. Om Bimo pernah ngomong tentang pola. Waktu SMP saya pindahin tuh ke sekolah baru. Dan ternyata di sekolah baru itu waktu masuk SMP itu pembulian lebih parah gitu. Malah teman anak saya itu sampai pengen bunuh diri gitu Om. Nah itu efeknya anak saya kena psikis, dan itu masih sampai sekarang pun anak saya sudah masuk SMA masih adaptasi, dan itu sekolah baru yang sekarang alhamdulillah jauh lebih bagus dan sistem sekolahnya juga bagus lah ya Om ya. Intinya saya masih kayak berusaha untuk menerima kenyataan, waduh anakku kena psikis gara-gara bully, dan saya ngerasa I'm a very bad mother gitu. Jadi kayak lebih ke kok dulu nggak ngambil tindakan sih dari awal gitu. Padahal dulu saya cuma bilang mereka bercanda nak gitu. Tapi ternyata sampai sekarang saya menyalahkan diri gitu. Dan sampai guru-guru juga bilang, misalnya guru yang sekarang menangani anak saya, ibu kenapa dari dulu tidak take action gitu, karena saya nggak paham ya waktu itu ya. Jadi bagaimana untuk bukan menghibur sih, maksudnya ini salah satu problem yang saya masih harus mengatasi untuk diri saya sendiri gitu. Untuk anak saya masih perlu waktu untuk sembuh dengan lingkungan baru dan segalanya, tapi saya sendiri gitu loh Om Bimo, saya kayak masih blaming diri saya gitu. Aduh kenapa sih dulu saya nggak take action, tapi kan dalam Islam bilang harus terima takdir ya gitu Om ya. Itu. Oke. Itu sih Om. Dan bagaimana di saat saya lagi down gitu, kayak aduh nanti anak saya gimana gitu, saya dari yang lalu akhirnya saya mikirnya ke masa depan gitu. Jadi anxiety kan ya Om ya gitu. Jadi gimana menenangkan diri saya supaya anak saya juga tenang gitu. Itu sih Om. Siap. Ya, makasih ya Om. Sama-sama Bu Vera, saya juga paham betul karena anak saya juga korban bullying. Jadi anak saya juga beberapa kali dibully, kemudian bahkan mendapatkan kekerasan fisik karena saya masih kelas 3 SD. Dan akhirnya saya ambil dari sekolah, mau saya homeschooling. Jadi saya sekolahkan anak saya di sekolah murid merdeka. Dan anak saya tawari dulu, kamu mau nggak sekolahnya di rumah aja, dari laptop, sekali ada pertemuan offline, kemudian bentuk sekolahnya seperti ini. Ketika dia happy, mau ya, aku seneng begini ya. Oke, ya sudah, kamu nggak apa-apa, nggak sekolah dengan teman-teman, nggak apa-apa. Jadi kalau mau ketemu dengan teman-teman ya bisa dengan teman-teman, tapi teman-teman baru ya, karena dengan teman-teman